Halo teman-teman, bahwa thumbnail itu adalah gambar mini yang didesain oleh konten kreator agar menarik, agar bikin penasaran. Kalau thumbnailnya bagus, maka salah satunya akan bisa melejitkan channel teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube dimana saja Anda berada, selamat pagi, siang, sore, dan selamat malam saya ucapkan, tentunya disesuaikan dengan keadaan teman-teman di mana sedang membuka channel saya ini. Bertemu kembali dengan Kang Asik dalam konten YouTuber pemula. Teman-teman pastinya menginginkan, bukan, channel YouTube-nya viral dikunjungi penonton? Berarti sama dong dengan saya kalau begitu. Oh iya teman-teman, ternyata video kita viral itu adalah diantaranya karena tepatnya sebuah algoritma YouTube. Waduh Kang Asik, apa itu algoritma YouTube? Tenang teman-teman, please relax aja, oke? Biar kita awet muda. Makanya saat ini pengalaman saya akan saya sampaikan khusus untuk teman-teman yang melihat atau yang menonton channel saya ini. Ya iyalah, kalau yang nggak nonton kan nggak bisa lihat saya. Yang jelas teman-teman, bahwa video yang viral dan banyak pengunjungnya itu adalah bukan faktor kebetulan. Akan tetapi pertama, ada rumusnya. Dan yang kedua, ada faktor khusus yang menyebabkan video kita viral. Bagaimana itu Kang Asik? Mari kita pelajari bersama. Baik sahabat YouTube sekalian, di mana saja Anda berada, mari kita lanjutkan dengan presentasi tentang faktor-faktor untuk mendapatkan ranking di YouTube. Yang pertama adalah session time, itu berapa lama waktu orang menonton video kita. Tentunya semakin lama bertahan ada di video kita, itu akan semakin baik. Kemudian yang kedua adalah watch time, artinya berapa menit waktu orang menonton video kita, dan ini akan ada hitungan per menit berdasarkan waktu tonton terhadap video kita. Dan yang ketiga adalah retensi audiens, yaitu berapa banyak video yang kita tonton, berapa banyak video kita yang ditonton oleh penonton YouTube kita. Dan tentunya nanti ini akan menjadi sebuah tolak ukur. Dan yang nomor 4 ini adalah kebetulan dan memang disengaja saya kasih lingkaran biru dan panah biru dengan garis pinggir merah. Ini justru yang akan saya bahas khusus hanya mengenai CTR, dimana CTR itu adalah click through rate. Berapa sering penonton YouTube melihat video kita setelah melihat tayangan thumbnail di YouTube. Yang kelima adalah keterikatan audiens, yaitu dimana penonton YouTube kita yang telah melakukan like, comment, share, dan subscribe. Baik teman, sekali lagi bahwa pada kesempatan ini saya hanya akan membahas tentang CTR yang ada hubungannya atau korelasinya dengan thumbnail. Selanjutnya adalah, nah ini CTR, itu seperti yang tadi kita sebutkan, berapa sering penonton YouTube melihat video kita setelah melihat tayangan thumbnail di YouTube. Nah, sengaja di sini saya tampilkan yaitu tentang CTR, yaitu click through rate PS thumbnail. Jadi biar jelas. Kenapa saya bilang PS? Karena ini sangat berkaitan erat antara CTR dengan thumbnail. Dan CTR ini yaitu untuk melejitkan CTR ada dua faktor. Yang pertama adalah faktor eksternal dan yang kedua adalah faktor internal. Dimana yang pertama faktor eksternal adalah yaitu video orang lain dengan judul yang mirip dan kategori yang sama dengan konten kita tentunya. Dan ini nggak usah dipikirkan karena kita tidak bisa melarang orang lain untuk membuat video yang mirip-mirip dengan kita, karena kita sendiri pun tidak menutup kemungkinan melihat video orang lain. Jadi yang akan saya bahas di sini adalah tentang internal. Itu ada dua. Jadi untuk melejitkan CTR itu adalah yang pertama adalah dengan judul video. Ini jelas sangat berpengaruh sekali. Dan yang kedua adalah thumbnail. Thumbnail ini sangat berpengaruh besar terhadap CTR. Kemudian apa itu thumbnail sendiri? Oh, thumbnail adalah gambar mini
yang dibuat sedemikian menarik oleh para konten kreator melalui rekayasa aplikasi pengolah gambar seperti Adobe Photoshop, CorelDRAW, Adobe Illustrator, dan pengolah gambar lainnya. Kemudian, apa rekomendasi untuk membuat thumbnail itu sendiri, teman? Ini yang pertama adalah harus memiliki resolusi sebesar 1280 x 720 atau dengan lebar minimum 640 pixel. Dan yang kedua adalah diupload dengan format gambar seperti JPG, GIF atau PNG. Dan nomor 3, itu tidak melebihi batas ukuran sekitar 2 MB. Jadi apabila teman-teman setelah membuat thumbnail itu langsung pada area thumbnail klik kanan dan pilih properties, maka di situ akan terlihat ukuran thumbnail yang telah kita buat. Dan tentunya apabila di atas 2 MB, thumbnail kita harus dilakukan press gambar. Kemudian yang keempat adalah gunakan rasio lebar tinggi, yaitu 16:9. Karena rasio ini paling sering digunakan dalam pemutaran video ataupun pratinjo. Jadi begini teman-teman ya, 16:9 itu, ini panjangnya 16, maksudnya kesininya adalah 9. Itu perbandingannya ya. Selanjutnya teman-teman, apa larangannya dalam membuat thumbnail ya? Jadi harus diperhatikan. Yang pertama adalah konten pornografi atau telanjang sehingga menimbulkan provokatif ke arah seksual. Ini jelas sekali ya. Karena yang menonton YouTube kita atau channel kita bukan hanya usia dewasa, tapi kadang-kadang juga tidak disengaja dibuka oleh anak-anak. Itu harus kita perhatikan. Yang kedua adalah ujaran kebencian. Sudah paham semua ya tentang ujaran kebencian. Kemudian ketiga, kekerasan, apalagi. Dan yang keempat adalah jangan merugikan ataupun menimbulkan bahaya. Seperti itu. Ini harus benar-benar diperhatikan. Karena kalau tidak diperhatikan, maka dengan sendirinya nanti YouTube akan mensuspend atau menutup konten kita hanya karena gara-gara tidak disiplin, tidak memenuhi koridor YouTube tentang pembuatan thumbnail. Dan yang selanjutnya teman-teman adalah apa tujuan dari membuat thumbnail itu sendiri. Nah ini yang harus kita camkan baik-baik. Mengapa kita harus membuat thumbnail? Ada tujuan yang sangat pokok. Yang pertama adalah untuk menggugah emosi pemirsa. Nah, kenapa menggugah emosi pemirsa? Nah ini ketika kita membuat thumbnail dengan desain yang bagus, tertata bagus, kemudian cerah, ini akan menggugah emosi pemirsa seperti apa? Karena yang kedua adalah akan memancing rasa penasaran. Makanya kita lihat di dalam thumbnail teman-teman kita, para YouTuber atau para konten kreator kadang-kadang membuat sebuah lingkaran dan panah pada benda tertentu. Nah ini untuk memancing rasa penasaran ya. Itu adalah sebuah trik atau sebuah teknik. Kemudian ketiga adalah desain grafis yang dibuat untuk mempertegas isi konten yang akan disuguhkan. Nah ini ketika kita membuat sebuah thumbnail walaupun bagus, walaupun artistik dan cerah, akan tetapi gambarnya atau desainnya tidak relevan dengan konten yang akan disuguhkan, itu tentu akan cuma-cuma saja. Karena apa? Tidak nyambung. Kemudian pertanyaannya, di manakah posisi thumbnail dalam konten video kita? Nah ini teman-teman, sengaja saya kasih lingkaran atau persegi panjang merah. Dan di sini adalah channel YouTube. Anggaplah ini adalah sebuah channel YouTube, di mana channel YouTube itu di dalamnya akan terdapat konten video. Nah ini sudah dibahas pada video sebelumnya oleh saya. Kemudian ada banner dan thumbnail itu sendiri. Nah ini makanya thumbnail itu harus menarik, karena ibaratnya kalau sebuah kotak kita masuk ke gapura. Makanya kalau diibaratkan gapura, ketika kita masuk ke kotak gapura itu harus bagus. Nah demikian juga di dalam channel sebuah YouTube, untuk masuk ke konten tentu harus dengan thumbnail yang menarik. Pemirsa akan melihat seperti ini, 5 menit membuat channel YouTube. Dan ini sangat jelas sekali hurufnya, walaupun ya produk saya thumbnail ini kurang maksimal. Saya rasa demikian, tapi lumayan dapat dilihat dengan jelas. Jadi demikian teman-teman, kita lanjutkan. Nah,
kalau begitu teman-teman, demi viralitas video kita agar melejit, bagaimana kalau kita kerjakan dulu yang mudah dan yang menyenangkan? Setuju? Kita membuat sebuah thumbnail yang menarik. Tapi syaratnya harus kita siapkan terlebih dahulu. Apa itu teman-teman? Yang pertama adalah foto teman-teman yang menarik, yang nyentrik, dan tampilannya penuh smile, tulus dan penuh cinta. Yang kedua adalah gambar-gambar menarik lainnya, tentu yang ada hubungannya dengan konten yang akan kita bahas. Misalnya kita akan membuat sebuah konten memancing, contohnya, berarti kan kita harus siapkan gambar ikan diantaranya. Masa konten memancing gambarnya macan, ya nggak? Kemudian yang ketiga adalah aplikasi editing foto, ya, seperti Adobe Photoshop atau Corel atau apa sajalah yang teman-teman kuasai dan yang teman-teman suka. Tapi ini durasi videonya kepanjangan kayaknya nih. Baik, kalau begitu ya teman-teman, kita sambung lagi aja di video saya yang khusus tentang praktek dalam membuat thumbnail ya. Saya Kang Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.